Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночной. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan sabar, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu buat kalian semua. Oke, bertemu lagi di channel YouTube Hairul Sayuti. Kawan sabar, kali ini saya mau sharing sedikit nih kawan sabar ya kan. Dan sebelum ke video selanjutnya, saya mohon maaf bukan saya menggurui atau mengajari kawan sabar semua, tapi ini hanya berbagi pengalaman saya kawan sabar. Dan buat kalian semua yang baru gabung di channel YouTube Hairul Sayuti, jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share. Dan tekan tombol loncengnya supaya apa? Kalau seandainya channel YouTube Hairul Sayuti memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Oke kawan sabar, kali ini saya mau sharing sedikit, yaitu gimana sih caranya kalau seandainya mengatasi atau mengobati orang kesurupan kawan sabar. Nah, ada tahap-tahapannya untuk mempelajari semua itu kawan sabar. Ya sebenarnya itu semuanya doa-doa yang saya pelajari kawan sabar itu dari Al-Quran, yaitu ruqyah syariah. Pegangan orang Islam hanya dua kawan sabar, Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya dulunya pengen belajar tentang kayak gitu ya ke tempat-tempat kayak supranatural kayak gitu kawan sabar. Tapi khawatir menyimpang ya kan, makanya saya menggeluti atau mempelajari tentang ruqyah ya, walaupun masih sedikit ilmunya, masih belajar, tapi insya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan walaupun sedikit kawan sabar. Oke. Jadi untuk tahap-tahapan selanjutnya kita minimal harus bisa baca doa dan harus tahu titik-titik di mana tempat jin bersembunyi di dalam tubuh orang kesurupan kawan sabar. Jadi saya akan bikin video gimana sih titik-titiknya tempat-tempat orang kesurupan, nanti saya akan bikin video selanjutnya kawan sabar. Kali ini saya akan sharing doa-doa yang memang diperuntukkan untuk mengatasi atau menyembuhkan orang kesurupan kawan sabar. Mungkin kalian aneh ya, kenapa di depan saya ada dua buku kawan sabar, yang besar dan ada yang kecil. Ini buku ruqyah syariah kawan sabar, dan saya berbicara di sini tidak asal ngecapruk kawan sabar atau berbicara seenaknya atau secara teori doang. Dan ini saya udah menekuni, udah lama juga kawan sabar belajar ke ruqyah syariah, yang walaupun masih dasar banget ilmunya, tapi saya pengen sharing aja kawan sabar ya. Itu ada buku ruqyah syariah yang dari Syekh Wahid Abdul Salim, Bali, pakar dunia gaib dari Timur Tengah kawan sabar. Dan ini saya ikut training untuk pelatihan di daerah Bandung kawan sabar. Dan ini ada buku yang kecil, ini fungsinya sama aja sih surat-suratnya, ini cuma doa-doanya kawan sabar. Kenapa saya beli yang kecil juga ini, supaya saya bisa dibawa kemana-mana untuk dihafalkan doa-doanya kawan sabar. Dan ini yang besarnya kawan sabar, di sini ada banyak banget cara-caranya mengatasi orang-orang kesurupan. Ya walaupun saya sendiri masih nggak paham total, tapi setidaknya saya udah pede lah untuk mengatasi orang kesurupan insya Allah. Ya kalau di tempat-tempat umum, beda halnya kalau tempat ekspor juga kawan sabar, karena saya belum terjun kalau tempat-tempat ekspor kalau misalnya kalian kesurupan atau gimana. Jadi ya insya Allah ya kalau saya ya, beda hanya kalau seandainya suatu saat nanti saya bawa tim atau bawa teman ke tempat eksplor, nah teman tersebut kesurupan, nah itu sangat menantang juga sih, karena saya ibaratnya sarang tempatnya gitu di rumah jin ya gitu, tempat angker kayak gitu. Tapi saya tidak akan membahas terlalu jauh kalau sebar. Dan biasanya kalau sebar, kalau saya untuk mengatasi orang-orang kesurupan itu kan saya pakai doa Sulaiman kalau sebar. Ya nanti ada doa yang pendeknya juga sih, itu tergantung kita pengen bacanya aja kalau coba baca bebas ya. Nah saya doa Sulaiman ini memang harus dihafalkan, nggak dihafalkan ya lebih baiknya harus dihafalkan supaya nggak ribet ya sambil baca buku lagi atau sambil bawa ayat suci Al-Qur'annya gitu kan, lebih baik dihafalkan kalau sabar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَّرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَّرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرٌ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Shadaqallahul Adzim. Jadi kalau sebenarnya kita ada doanya juga kalau seperti yang pendek-pendek ya, kalau seperti gini, yaitu surat Al-Fatihah, Anas,
Falak dan Al-Ikhlas kawan sabar. Itu doa-doa yang surat pendek. Yang jadi permasalahannya gini kawan sabar. Kita kalau belajar memukul, saya yakin orang lain bisa semua orang lain memukul kawan sabar. Teman-teman juga pasti bisa memukul. Tapi yang jadi permasalahannya gini, apakah pukulan itu tepat, cepat, ada powernya? Gimana sih caranya untuk mengasah pukulan? Contoh ini, kalau kita contoh ke masalah pukulan, kita kan harus belajar push up dulu. Ya kalau harus ada target dulu, lalu latihan sparring, pukul samsa, kalau sabar. Begitu pula dengan belajar ruqyah syariah. Kalau sabar bisa doa, baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Yang jadi permasalahannya, doa-doa tersebut didawamkan enggak, maksudnya dilatih enggak kalau sabar. Dan selain dilatih kalau sabar harus praktek juga. Di situ akan dapat keyakinan, hakul yakin kalau sabar. Nah, yang nanti saya akan bikin videonya kalau gimana sih caranya supaya kalau seandainya orang kesurupan mau nyerang dan dia supaya jadi kaku atau nggak bisa nyerang. Nanti saya ada caranya, nanti saya bikin video selanjutnya kalau sabar. Dan gimana sih caranya kalau seandainya orang kesurupan saya baca Al-Quran lalu dia bisa baca Al-Quran lagi, gimana caranya supaya mengatasi semua itu dengan kepercayaan dirian untuk menyembuhkan orang kesurupan. Nanti saya bikin video-video selanjutnya kalau sebar. Dan saya tidak akan ngebahas panjang lebar tentang buku ini karena kalau kita bahas semua ini panjang banget durasinya kalau sebar ya. Ya ini yang dasar-dasarnya aja kalau sebar ya. Saya juga masih belajar juga ya, karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan walaupun sedikit kalau sebar. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baru gabung di channel YouTube Hairul Sayuti, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya apa kalau seandainya channel YouTube Hairul Sayuti memberikan video terbaru secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Jadi kalau sabar nanti ada cara mengobatinya 5 tahapan kalau sabar, itu teknik usapan. Nanti dimana caranya nanti saya akan bikin video selanjutnya kalau sabar ya. Untuk mengatasi atau mengobati orang kesurupan itu ada 5 teknik sebanyak kalau sabar, itu mengusap, menekan, memukul, meniup, lalu menepuk. Nah ini nanti saya fungsinya gimana aja, caranya gimana aja. Jadi saya akan ngasih tahu dulu nih, yaitu cara pakai teknik usapan. Nah kawan sabar, kalau seandainya untuk kesurupan kita usapkan kawan sabar. Di mana titik jin bersembunyi itu kawan sabar? Karena jin tersebut akan bersembunyi di aliran darah kawan sabar. Nah ada aliran darah dan ada titik-titiknya di mana aja sih. Nah untuk mengetahui di mana jin tersebut bersembunyi itu dengan teknik itu kawan sabar. Tapi nanti saya akan bikin video selanjutnya yang teknik-teknik yang lain. Sekarang saya akan membahas yang tentang teknik usapan. Lalu baca ayat-ayat ruqyah yang tadi. Kalau sekiranya kawan seperti tidak bisa, yaitu belum hafal, yaitu baca Al-Fatihah, lalu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq kawan sabar. Nah itu diasah dulu sabar ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan walaupun sedikit, dan tetap semangat.